Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat kromboloni yang lagi viral banget, tapi ini versi simple tanpa oven. Bahan-bahannya sederhana, bikinnya lebih mudah, tapi rasanya enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 30 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tuangkan 110 ml susu cair dingin. Kemudian ini kita aduk hingga gula benar-benar larut. Ini kita bikin adonan tanpa mixer ya, jadi pastikan gulanya sampai benar-benar larut untuk memudahkan pencampuran adonan. Kalau udah larut gulanya, tambahkan 1 butir telur utuh dan juga tambahkan 40 ml minyak goreng atau minyak sayur. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu dan tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Aduk sampai membentuk adonan menggunakan spatula yang kuat atau bisa juga pakai centong nasi. Proses ini kita lakukan selama 3 menit ya. Setelah menjadi adonan yang sangat lembek kayak gini, ambil adonan dan kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian ambil tepung terigu sebanyak 30-35 gram. Taburkan sedikit demi sedikit dan campurkan ke dalam adonan sambil kita uleni dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini kita bisa menguleni adonan dengan lebih cepat. Sambil terus menambahkan terigu, uleni dengan cara seperti mengucek baju ya, sampai adonannya terlihat lebih halus. Kalau udah mulai mudah dicatukan atau dipisahkan dari tangan, kita mulai banting-banting adonan beberapa kali sambil kita bulat-bulatkan. Bulatkan adonan dan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Ini aku baginya asal aja, nggak ditimbang. Kalau bisa diusahakan besarnya sama ya. Selanjutnya bulat-bulatkan adonan. Bulatkan dengan cara apapun yang teman-teman suka. Dan ini kita lakukan dengan cepat ya. Aku bulatkan dengan cara seperti ini. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Atau bisa juga dibulatkan dengan cara seperti ini. Lakukan sampai selesai. Susun di nampan yang udah ditabur terigu dan tutup kain bersih atau wrap. Istirahatkan di kulkas selama 10-15 menit supaya adonannya rileks dan mudah untuk digilas. Siapkan alas kerja. Kemudian ambil adonan yang udah diistirahatkan dalam kulkas. Taburi dengan tepung supaya nggak lengket. Gilas adonan menjadi tipis, boleh berbentuk oval atau bulat sesuai selera. Kalau udah kayak gini, udah cukup. Kemudian ambil margarin sebanyak 100 gram. Oleskan ke adonan yang udah kita gilas. Oleskan merata secukupnya. Kalau udah merata, kita timpa dengan adonan yang juga udah digilas sebelumnya. Ini udah aku gilas lagi ya tadi. Rapikan supaya besarnya sama rata. Selanjutnya, oles permukaannya menggunakan margarin sampai rata. Lakukan terus sampai adonannya habis ya. Kita gilas adonannya, kemudian tumpuk
dan dioles margarin, begitu seterusnya. Kalau sudah selesai, kita letakkan ke tengah alas kerja dan jangan lupa alas kerjanya udah ditaburi dengan tepung terigu. Selanjutnya tekan-tekan adonan perlahan dan kita gilas serta kita lebarkan bentuk persegi atau persegi panjang. Gilas sampai tipis dan lebar ya. Sampai kira-kira seperti ini, adonannya ini udah jadi. Bisa kita potong-potong pinggirannya supaya rapi. Jangan dibuang ya, ini kalau dibuang sayang, ini bisa dipanggang dan dicemilin aja. Adonan ini bisa dilipat atau dipotong dan disimpan dalam freezer untuk stok. Selanjutnya ini akan aku bagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita tumpuk, rapikan supaya besarnya sama rata. Selanjutnya gulung dari ujung ke ujung. Gulung seperti ini. Dan untuk di ujung gulungannya bisa diberi air untuk merekatkan. Dan kita rekatkan ujung gulungannya seperti ini ya. Adonan ini bisa langsung dipotong, tapi ini aku mau masukkan ke dalam freezer dulu supaya lebih set dan gampang dipotongnya. Bungkus dengan plastik wrap dengan rapat. Aku istirahatkan di freezer selama 15-20 menit. Selanjutnya ambil pen atau teflon, kemudian beri secukupnya margarin dan oleskan merata. Ambil adonan setelah dimasukkan freezer. Kita potong-potong adonannya. Di sini aku potong setebal 3 cm ya. Setelah dipotong, susun di atas pen atau teflon. Ini cuma muat 4 ya teflonnya. Jangan lupa diberi jarak yang cukup. Beri tutup dan kita istirahatkan adonan. Biarkan mengembang hingga 1,5 kali lipat sekitar 45 atau 60 menit atau menyesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau udah mengembang seperti ini, selanjutnya bisa kita panggang di teflon di atas kompor. Nyalakan kompor, set di api kecil dan panggang selama 6-7 menit. Setelah 6-7 menit atau sampai bagian bawahnya garing dan kecoklatan, kita balik dengan hati-hati ya. Beri tutup lagi, kemudian kita lanjut panggang lagi selama 6-7 menit. Nah, setelah 6-7 menit atau sampai sisi lainnya kecoklatan, seperti ini, kita bisa mematangkan sisi samping-sampingnya supaya garing dengan cara kita miringkan seperti ini. Tinggal diputar-putar aja ya supaya merata. Kalau dirasa bagian bawahnya itu masih kurang garing dan kurang coklat, teman-teman bisa panggang lagi ya. Sampai benar-benar garing, tapi hati-hati jangan sampai gosong. Durasinya menyesuaikan. Nah, setelah garing dan kecoklatan kayak gini, menurutku udah cukup ya. Ini dia kromboloni simple tanpa oven udah jadi. Kita panggang di teflon sampai coklat kayak gini supaya garingnya tuh lebih awet dan tahan lama. Ini bisa disajikan anget-anget atau kalau mau diberi isian, tunggu suhunya turun terlebih dahulu. Seperti ini ya penampakannya. Ini garing banget. Dan di bagian sampingnya itu walaupun nggak coklat-coklat banget tapi tetap garing ya teman-teman. Lubangin dengan sumpit seperti ini. Selanjutnya beri isian sesuai selera. Di sini aku beri selai coklat. Selanjutnya untuk toppingnya aku beri coklat leleh. Ditaburi dengan topping tambahan kalau ada, ini aku pakai white choco chips. Dan ini dia kromboloni buatan sendiri dengan bahan-bahan simple, lebih murah dan lebih puas, nggak perlu ngantri. Untuk versi simple tanpa oven ini udah oke banget ya menurutku. Bagian luarnya garing, renyah. Dan bagian dalamnya tuh lembut, ketemu sama coklat kayak gini. Wah, mantap sih ini.
Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.